Fadilatul Mudir Mahdi Asriya Shidikia Ki Haji Adi Nursiha LCMPD Fadilatul Asatitul Ustazatul Kiram wa ya ayyuhal hadirun mahbub. Alhamdulillah alladhi ja'ala rasula bil huda wa dinil haq liyaghfira amalan sayyidan wa amalan ma'abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad ata'na ni'man kasiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak as-sarif. Nusalli wa nusallim ala khairi khalqihi wa imam rasulihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Disinilah adalah bulan puasa Ramadan yang dimana kita harus berbanyak mencari atau menggapai kebaikan. Ramadan adalah bulan ampunan. Dan di sini saya akan menceritakan bahwa sahabat Nabi yang sangat pemberani, yang sangat kuat, yakni Abdullah bin Mas'ud. Dari kisah ini, mutiara dari agama ini, dari pengambilan kisah ini, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang Bani Quraisy zaman dahulunya. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud menggembala kambing-kambing milik Quraisy. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar sedang berlari-larinya, dikejar-kejarnya oleh Bani Quraisy. Lalu ketika itu Abdullah bin Mas'ud menggembala kambingnya dan ditanyakan oleh dua orang, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertanya kepada penggembala ini, yakni Abdullah bin Mas'ud, "Kunta gulamaini wa an akhrata fi sirrina fil labani." Dan artinya Rasul menanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasannya, apakah kamu mempunyai seekor kambing yang dimana kambing ini belum pernah disetubuhi, masih perawan? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Saya hanyalah seorang penggembala kambing yang tidak tahu mana kambing-kambing yang belum perawan atau yang sudah dinikahi." Lalu Abdullah bin Mas'ud memberikan seekor anak kambing, dan Abdullah bin Mas'ud melihat ke kelaminnya bahwasannya anak kambing ini anak kambing betina. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil seekor anak kambing yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Nabi Muhammad membacakan doa. Doa Nabi Muhammad mengeluarkan susu dari kambing ini. Lalu Abu Bakar pergi untuk mengambil batu yang mencolong ke dalam seperti mangkuk. Ketika itu Umar bin Khattab menaruh batu itu di bawah air susunya dan meminumnya oleh Abu Bakar. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya-tanya bagaimana caranya manusia ini bisa mengeluarkan air susu, bagaimana manusia ini bisa hanya untuk berbicara, berdoa, tapi langsung mengeluarkan air susu. Abdullah bin Mas'ud bertanya-tanya kepada semua orang. Pergilah Abdullah bin Mas'ud seraya heran kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad di situ sudah kenyang dengan minum susu bersama Abu Bakar. Ketika itu
Abdullah bin Mas'ud mencari-cari siapakah seorang itu. Yang menakjubkan, yang sangat dikagumi oleh Abdullah bin Mas'ud. Dari sinilah Abdullah bin Mas'ud mencari Nabi Muhammad sampai kota Mekah. Ketika itu dapatlah rumah yang dimana itu adalah rumah Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud menanyakan perihal doa apakah yang kamu panjatkan ketika itu, ketika aku sedang menggembala. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, kamu adalah remaja yang sangat cerdas. Tiada kata-kata lain, hanya kamu adalah remaja yang sangat cerdas. Lalu Abdullah bin Mas'ud menanyakan perihal agama kepada Nabi Muhammad SAW. Wa madinuka, apa agamamu? Rasulullah SAW serentak menjawab, ad-dinul Islam, agamaku Islam. Seraya Abdullah bin Mas'ud berhenti sejenak dan terheran-heran. Kok bisa Islam seperti ini? Apa mukjizat seorang yang ditemukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Lalu Abdullah bin Mas'ud seraya menanya-nanyakan kepada warga, "Man Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad?" Ketika itu lalulah Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam Islam, dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dari Abdullah bin Mas'ud dekat dengan Nabi Muhammad SAW atau masuk Islam, kedekatan Abdullah bin Mas'ud dan Nabi Muhammad seperti jari tengah dan jari manis. Lalu ketika perang Badar, Abdullah bin Mas'ud menyiapkan segala-galanya yang Nabi Muhammad butuhkan. Ketika safar Nabi Muhammad, Abdullah bin Mas'ud menyiapkan mulai dari siwak, sandal, dan lain-lain. Lalu ketika itu menceritakan Abu Nuraim kepada Nabi Muhammad, berjalan di depannya dengan menggunakan tongkat. Lalu Abdullah bin Mas'ud memberikan sebuah tongkat yang dimana tongkat yang dipakai oleh Abu Nuraim itu ingin patah. Lalu Abdullah bin Mas'ud memberikan tongkat kepada Abu Nuraim. Abu Nuraim berkata kepada Nabi Muhammad, "Siapakah ia wahai Nabi Muhammad?" Nabi Muhammad mengatakan, dia adalah as-sabiqunal awwalun. Lalu Nabi Muhammad seraya berjalan safar ke Madinah bersama-sama. Ketika sampai di Madinah, Nabi Muhammad berijtima, berkumpul semua orang-orang Islam. Ketika itu Nabi Muhammad setelah berijtima balik lagi ke Mekah. Ketika balik di Mekah, Nabi Muhammad kembali berkumpul kepada sahabat-sahabat dan mempermasalahkan atau mencari solusi. Siapakah yang akan membaca Al-Quran di hadapan Bani Quraisy yang ramai di sana? Serentak diam semua karena tidak ada keberanian. Lalu Abdullah bin Mas'ud sangat tegas, sangat tegas. "Aku ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Aku ya Rasulullah yang akan membacakan Al-Quran di hadapan Bani Quraisy." Di saat itu sahabat Nabi menceletuk atau membantah, "Tidak usah wahai Abdullah bin Mas'ud. Apa yang terjadi ketika kamu membacakan ayat-ayat Quran di depan Bani Quraisy?"
Mengapa di sini sahabat Nabi melarang Abdullah bin Mas'ud? Dengan seraya fisik, Abdullah bin Mas'ud adalah anak-anak. Bukan seperti anak-anak sudah dewasa, tapi memiliki tubuh yang kecil, hitam, dan agak pendek. Yang ditakuti oleh sahabat-sahabat Nabi adalah nanti bagaimana kalau nanti dibunuh. Abdullah bin Mas'ud adalah seseorang yang hafal 70 surah, yang penghafal Al-Quran yang sangat cepat. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ditunjuk sebagai orang yang tahfiz Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada sahabat Nabi, tidak ada sebagian musuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling rendah. Dia tidak takut sekali dengan Bani Quraisy, karena perihal dia adalah satu, membantu Nabi. Bagaimana dakwahnya Nabi? Pergilah Abdullah bin Mas'ud ke depan makam Ibrahim, berdiri tegak, membacakan ayat surat Ar-Rahman. Di ketika keramaian Bani Quraisy, apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Ucap seorang Bani Quraisy di bawah. Lalu dijawab oleh sahabatnya, temannya. Abdullah bin Mas'ud sedang membacakan kitab yang dibawakan oleh Muhammad. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud seraya lantang dan keras membacakan. Ketika teman sahabat dari Bani Quraisy menaik ke atas bukit, yang dimana bukit itu dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ditonjok, dipukullah dengan pukulan yang sangat-sangat keras. Ketika Abdullah bin Mas'ud telah membacakan Shadaqallahul Azim, balik kembali atau pulang ke tempat ijtima, yang dimana ijtima para orang-orang Islam berkumpul di sana, datang dengan wajah yang sangat-sangat jelek. Abdullah bin Mas'ud seraya, aku tidak apa-apa ya Sayyidi. Disitulah keberanian Abdullah bin Mas'ud kepada Bani Quraisy. Lalu ketika itu Abdullah bin Mas'ud mengikuti perang Badar. Di perang Badar, Abdullah bin Mas'ud yang memegang teguh tali erat kuda, yang dimana kuda itu ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud seraya mengatakan Allahu Akbar salah satu marrah, 3 kali perang Badar dimulai. Karena Abdullah bin Mas'ud dipercaya oleh Rasul untuk memegang semua rahasia-rahasia Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, tanda izin masuk kamu ke rumahku tidak usah bidunis salam, tidak usah dengan salam. Kamu melihat tirai rumahku bergerak sedikit, silakan masuk. Karena apa? Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat dipercayai. Baginda Nabi besar Muhammad selalu menginginkan Abdullah bin Mas'ud untuk selalu menemani, selalu mendampingi. Bagaimana kemanapun Nabi Muhammad pergi, di sampingnya pasti ada Abdullah bin Mas'ud. Lalu ketika itu sudahlah kelar semuanya. Abdullah bin Mas'ud sakit yang sangat-sangat berat.
Lalu Abdullah bin Mas'ud berdoa, ketika aku sakit nanti atau aku sudah mendahului, Abdullah bin Mas'ud mendoakan, aku ingin, ya Allah, ya Rabbi, aku ingin nanti ketika aku meninggal, aku di samping Nabi Muhammad SAW. Aku selalu menemani Nabi Muhammad SAW. Ketika sakit pun, Utsman bin Affan menjenguknya. Ketika itu, apa yang engkau inginkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Apakah kamu menginginkan seorang dokter? Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dokter hanyalah menyebabkan sakitku menambah parah. Lalu Abdullah bin Mas'ud wafat di depan muka Utsman bin Affan. Dari sini kita mengambil keteguhan, keberanian, kesabaran, bahkan kecintaan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang selalu bersama Nabi. Semoga kelak kita semua bisa bersama oleh Nabi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.